Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita tetap sehat dan bisa melaksanakan amaliyah Ramadan 1441 Hijriah ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga arwah junjungan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan kali ini Pak Ardi diberi materi oleh Pak Yusuf sebagai Ketua Amaliyah Ramadan, memberikan tausiah 7 menit seputar tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail berasal dari bahasa Arab yang berasal dari penggalan kata al-qiyamu al-lailu. Qiyam artinya berdiri atau bangun, al-lail malam. Jadi bangun pada malam dalam rangka beribadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, bahasa Qiyamul Lail sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya Qiyamul Lail itu untuk beribadah kepada Allah pada malam hari. Qiyamul Lail sudah diisi oleh Rasulullah SAW dengan sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan, Qiyamul Lail dapat diisi dengan beribadah sholat tahajud, sholat tarawih, dan sholat witir, dan berbagai ibadah lainnya seperti tadarus, berzikir, mengulang hafalan, menghafal, juga bisa dikatakan dengan beribadah Qiyamul Lail. Khusus untuk ibadah Qiyamul Lail pada bulan Ramadan itu kita kenal dengan istilah 3 sholat yang khusus terjadi pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Sementara sholat yang satu lagi, sholat tahajud, itu sudah disyariatkan oleh Rasulullah sebelum bulan Ramadan, apalagi ada bulan Ramadan. Maka Qiyamul Lail yang sudah terbiasa di bulan Ramadan, terutama sholat tahajud sebelum bulan Ramadan, di bulan Ramadan jangan sampai lupa, tetap dikerjakan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih itu, sejarah sholat tarawih itu sebenarnya sudah ada pada masa Nabi. Cuma Nabi melaksanakannya 3 hari cuma berada di masjid. Untuk kalian ketahui, rumah Nabi itu di masjid. Jadi ada satu pojok di masjid itu, disitulah kamar Nabi. Ketika bulan Ramadan, Nabi keluar dari kamarnya dan sholat sunat. Kemudian sahabat yang lain datang, langsung bergabung dengan Nabi. Ketika bergabung dengan Nabi, dari hari pertama bergabung, terus yang kedua semakin banyak, yang ketiga juga semakin banyak, sampai masjid Nabi itu penuh, sesak, tidak bisa ditempati oleh jamaah. Di hari yang keempat, Nabi tidak lagi keluar dari kamarnya. Kemudian sahabat yang lain mengasih kode supaya jamaah sudah siap untuk sholat dengan cara mendaham-daham di depan pintu kamar Nabi. Tetapi Nabi tidak mendengarkan, tidak bergeming, dan tetap di kamarnya. Esok hari ketika sholat subuh, Nabi bersabda, ketika selesai sholat subuh, Nabi bersabda, "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku mengerti apa yang kalian lakukan tadi malam. Kalian ingin mengajakku supaya melaksanakan sholat tarawih. Tetapi aku tidak ingin sholat tarawih itu menjadi wajib bagi kalian. Makanya sejak saat itu Nabi katakan, sholatlah
sunat di rumah kalian masing-masing. Maka sejak itulah sholat tarawih dilakukan pada masa Nabi hingga pada masa Umar dilakukan di rumah masing-masing. Setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, dilihat oleh Umar bin Khattab di masjid itu berkelompok-kelompok sholat tarawihnya. Ada di pojok kiri depan sholat tarawih sekelompok, di pojok kanan sekelompok, di belakang sekelompok. Akhirnya Umar bin Khattab merasa risih dengan satu masjid tapi berkelompok-kelompok melaksanakan sholat tarawihnya. Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan kepada umat Islam, kalau begitu bagusnya kalian angkat satu imam, kita sholat berjamaah bersama-sama. Sejak itulah sholat tarawih mulai digalakkan di masjid dan berjamaah. Yang sebenarnya sabda Nabi mengatakan bahwa sholat sunat itu di rumah kalian masing-masing. Nah, itu sejarah sholat tarawih. Mengenai pelaksanaan sholat tarawih, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad, bahwa sholat tarawih itu Nabi lakukan 8 rakaat plus 3 rakaat sholat witir. Jadi semuanya 11. Jadi sholat tarawih itu disyariatkan dari hadis Aisyah, itu dikerjakan 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Sholat tarawih dilakukan Nabi 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, akhirnya menjadi 8 rakaat. Berarti 4 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Akhirnya jumlahnya 4. Berarti 4 kali salam untuk mencapai 8 rakaat. Kemudian dan sholat Nabi itu lama. Ayat yang dibacanya panjang. Tidak secepat yang kita praktekkan zaman sekarang. Makanya sholat tarawih namanya. Tarawih itu berasal dari kata bahasa istirahat. Bahasa kitanya adalah istirahat. Jadi sholat itu 2 rakaat dibaca ayatnya panjang, kemudian istirahat. Setelah itu sudah merasa lega, bangkit lagi, melakukan lagi sholat tarawih 2 rakaat. Kemudian ayatnya panjang, kemudian setelah salam istirahat lagi. Begitu Nabi lakukan. Nah, oleh karena itu memang disyariatkan sholat tarawih itu 2. Tapi ulama mengatakan boleh 8 rakaat itu menjadi 4 rakaat 1 salam. Jadi 2 kali salam untuk mencapai 8 rakaat. Jadi pelaksanaan sholat tarawih itu bisa ada 2. Yang pertama 2 rakaat 1 salam sampai 8 rakaat, akhirnya 4 kali salam. Ada juga yang kedua 4 rakaat 2 kali salam. Boleh, terserah yang mana yang akan kita kerjakan. Namun yang lebih afdol itu sebenarnya adalah 2 rakaat 1 salam. Namun ulama membolehkan 4 rakaat 1 salam. Itu sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih kita kerjakan di bulan Ramadan, kita tutup dengan sholat witir. Sholat witir itu artinya sholat ganjil. Artinya sholat 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Pokoknya diakhiri dengan ganjil. Sholat witir itu adalah sebagai sholat penutup sholat malam. Makanya kerjakan ganjil. Boleh 1 rakaat, boleh langsung 3 rakaat, boleh dalam ketika sholat witir 3 rakaat itu 2 kali salam. 2 rakaat 1 salam, kemudian tambah 1 rakaat 1 salam. Boleh nanti kalau lebih kuat lagi 5 rakaat dengan cara 2 kali salam, 3 kali salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam jadi 4 tambah 1 rakaat 1 salam. Berarti 5 rakaat sholat witir itu kita kerjakan boleh dengan cara 2 rakaat tambah 1 rakaat. Begitu sholat witir. Kemudian amal ibadah qiyamul lailnya adalah yang lain adalah sholat tahajud. Kalau sholat tahajud memang sudah dibiasakan oleh Nabi sebelum bulan puasa. Apalagi di bulan puasa itu jangan sampai lupa kalau sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, mari kita jadwalkan, kita bangun malam-malam, di malam bulan Ramadan kita laksanakan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud caranya boleh juga
8 rakaat plus 3 rakaat witir. Nah, kemudian ditutup lagi dengan sholat witir. Untuk ibadah qiyamul lail ini anak-anak semuanya kita kerjakan sholat tarawih, sholat witir, kemudian sholat tahajud. Ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan di qiyamul lail itu adalah membaca Quran, berzikir, dan berdoa. Kalau membaca Quran untuk di bulan Ramadan supaya sampai targetnya khatam Quran kita bulan Ramadan, mari kita memiliki strategi untuk membacanya. Di antaranya adalah strateginya selama bulan Ramadan itu 30 hari, 30 malam. Kita targetkan satu malam itu atau satu hari itu kita baca 1 juz. Untuk mencapai 1 juz, karena dalam Al-Quran 1 juz itu ada 20 halaman. Kalau kita mengikuti waktu sholat 20 halaman itu kita bagi 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau 20 halaman kita bagi menjadi 5 sholat wajib, maka sebelum dan sesudah sholat kita baca Quran. Sebelum sholat subuh 2 halaman, setelah sholat subuh 2 halaman, atau kalau tidak sempat sebelum subuh kita kejar bacaan 4 halaman setelah sholat subuh. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya. Akhirnya 5 kali 4 menjadi 20 halaman. Insya Allah dalam satu hari pasti kalian bisa membaca Quran dalam 1 juz. Kalau setiap hari di bulan Ramadan kita kerjakan begitu, insya Allah di 30 Ramadan insya Allah kita akan khatam. Untuk itu anak-anak, malam hari bisa juga kita gunakan untuk baca Quran, untuk mengejar bacaan kita supaya kita bisa khatam Quran. Kemudian berzikir kepada Allah, artinya ingat dengan Allah. Zikir kepada Allah itu ingat dengan Allah, berarti kita boleh membaca apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Atau yang puncak dari atau induknya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Boleh kalian baca berzikir di malam hari sebelum tidur dengan baca la ilaha illallah. Jadi demikian anak-anak ceramah singkat dari Pak Ardi untuk mengisi amalan Ramadan kalian. Maka untuk qiyamul lail sebagai kesimpulannya adalah pertama, qiyamul lail itu artinya bangun pada malam hari di bulan Ramadan. Ibadah yang bisa kita kerjakan di qiyamul lail di bulan Ramadan, pertama sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud, kemudian berzikir dan membaca Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita ini kita lalui dengan penuh bertebar pahala yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala dengan semaksimal mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.